PT Kabupaten Lumajang bersama Bapak Bupati dan juga Ketua DPRD. Catorik, ini tadi kan penyampaian catatan strategis sudah disampaikan dan banyak catatan. Apa komitmen yang dilakukan oleh Pak Bupati sendiri dengan banyak catatan tadi? Ya, ini bagus sekali ya, detail. Catatan apa, evaluasinya, catatan kritisnya, tentu rekomendasi-rekomendasi itu akan kami kaji sehingga nanti tahapan pelaksanaan rekomendasi dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman di DPRD Kabupaten Lumajang, tahapannya bisa kita ukur. Nah, karena tentu nanti kita petakan lagi mana yang prioritas kita utamakan untuk didahulukan karena berkenaan dengan kepentingan publik yang lebih utama. Prinsipnya bahwa detailing yang disampaikan oleh teman-teman DPRD Kabupaten Lumajang ini solutif. Jadi solutif itu ya apa ya, rekomendasi yang basically-nya memang harus kita lakukan. Ya, tadi sempat disampaikan LKPJ tidak menarik ya. Gimana? Kalau LKPJ yang tidak menarik memang ya sudut pandang dari mana itu catatannya yang nanti kita pilih. Jadi bahwa LKPJ ini kita sampaikan ke banyak institusi, tidak hanya di DPRD termasuk juga di BPK, dan nanti akan ada evaluasi dari BPK terkait dengan pemeriksaan penggunaan keuangan dan program yang sudah dilaksanakan sekaligus realisasinya. Nah, semua nanti menjadi satu kesatuan catatannya, bahwa ada yang masih belum sempurna, iya, ada yang masih tadi menjadi catatan kritis dari DPRD Kabupaten Lumajang, ya itu menjadi satu kesatuan dengan LKPJ. Bahwa ada yang juga sudah 100% dilaksanakan, bahwa ada yang lebih dari 100% dilaksanakan, itu juga menjadi satu kesatuan yang ada di LKPJ. Memang tahun lalu itu hampir semua pemerintah, mulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi, termasuk kabupaten kota, itu mengalami problem perencanaan anggaran yang tidak sinkron. Karena begitu COVID-19 ini menjadi pandemi dan hampir semua daerah prioritasnya adalah penanganan COVID-19, ya hampir sebagian prioritas program tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna. Bahkan ada program yang dievaluasi atau tidak dilaksanakan, bahkan juga ada pembangunan infrastruktur yang juga tidak bisa dilaksanakan karena memang semua sedang fokus penanganan COVID-19. Tapi bahwa tidak ada argumentasi yang serta-merta bahwa gara-gara COVID terus kemudian pembangunan tidak jalan. Tidak juga begitu. Ya, prioritas-prioritas tertentu tetap kita jadikan keutamaan program. Misalnya tahun lalu kami memilih yang kita prioritaskan untuk wilayah utara itu air misalnya ya. Nah itu jadi COVID ya tetap kita tangani, tapi bahwa pemenuhan air yang secara bertahap kita lakukan karena itu kebutuhan dasar masyarakat di beberapa kecamatan di wilayah utara, ya itu menjadi prioritas kami. Bahwa yang lain karena COVID ada yang tidak jalan, iya itu faktanya dan itu yang terjadi di banyak kabupaten kota termasuk kami di Lumajang. Satu lagi, tadi disampaikan dana PEN itu akan diupayakan untuk infrastruktur. Kemudian bagaimana dengan pendidikan sendiri yang IPM terus saja masih harusnya di 36? Oke, itu ya. Ini kotaknya beda. Kotak PEN beda, kotak pendidikan beda ya. Jadi begini teman-teman semua. APBD itu ada
pembagian pembiayaan anggaran yang telah dibahas oleh DPRD. Clear, itu sudah selesai karena APBD-nya dibahas bersama. Ada anggaran untuk pendidikan, ada anggaran untuk kesehatan, ada anggaran untuk infrastruktur. Nah, karena ini dibagi maka pasti tidak bisa semua menuntaskan dengan satu waktu. Jadi karena ini dibagi, gak ono program sing sekaligus mari setahun tidak ada. Karena memang harus dibagi anggarannya. Termasuk infrastruktur. Infrastruktur kami kan ingin ada percepatan. Karena sudah sekian puluh tahun yang namanya Kecamatan Ranuyoso, itu ya pembangunannya masih belum ada progres yang dirasakan betul oleh masyarakat Ranuyoso, termasuk Tempur Sari misalnya. Itu ya sekarang saya ini sebagai bupati, ibu wakil bupati, waktu tadi DPRD di Paituwong Ranuyoso, Paituwong Tempur Sari, ya memang faktanya jalan rusak misalnya. Ya itu faktanya. Oke, karena ini harus dilakukan percepatan, dan percepatan itu butuh pembiayaan yang lebih. Selain soal kotak-kotak APBD tadi itu sudah dibahas, diselesaikan. Nah, ini kita berharap ada intervensi melalui anggaran pemulihan ekonomi nasional di Kementerian Keuangan. Kita sedang ajukan program pemulihan ekonomi nasional, anggaran yang ada di Kementerian Keuangan. Semoga ini segera ada realisasinya, dan nanti akan kita bahas bersama DPR prioritasnya untuk pembangunan mana saja, sehingga segera bisa ada percepatan tahun ini dilaksanakan. Pak Ketua DPRD, ini kan Lumajang sendiri juga WTP, kemudian kinerjanya Lumajang kemarin kan juga mendapatkan banyak penghargaan gitu. Seperti apa Pak kemarin? Tadi masih banyak kritikan atau catatan tentang strategi tersendiri. Oh ya, saya pikir ini itu bagian dari upaya kita untuk bersama pemerintah membangun Kabupaten Lumajang. Saya pikir pemerintah dengan DPRD filosofinya belupis kuntul bersama-sama. Kalau kita kritis terhadap pemerintah itu bukan berarti kita anti pemerintah, tapi karena kita sayang terhadap pemerintah, kita akan bersama-sama dengan pemerintah untuk melakukan pembangunan di Kabupaten Lumajang yang jauh lebih baik. Jadi gini lah, ini kan enak ya, DPR kritis. Nah, saya sebagai pengambil kebijakan yang perlu dikritisi itu ya menerima dengan kritik itu, dan kita akan lakukan langkah-langkah perbaikan. Dan kalau tadi kita baca, kita dengar, kita telaah, memang benar harusnya pemerintah daerah dimanapun itu kesempurnaannya ya tadi melaksanakan seluruh evaluasi yang disampaikan. Nah, bahwa kita ini masih dalam tahap untuk mengejar mana yang baik, yang harus terus kita perbaiki, kita evaluasi. Nah, ini tahap ini sekarang. Nah, enak kok. Jadi kritiknya DPR tadi itu kritik yang membahagiakan lahir dan batin untuk pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Nah, itu kata kuncinya. Terima kasih tadi yang disampaikan oleh Bapak Bupati Lumajang Haji Thorifuka MML dan juga Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Ada lagi? Haji Anak Ahmad Budin. Presiden menyampaikan catatan strategis